Dan saya turunkan lagi karena kita berada di Bangka Belitung dan memang lagi sangat seru sekali di Bangka Belitung ini karena mungkin di sebentar lagi periode yang saat ini menjawab juga akan habis dan akan juga kembali diisi, berarti di 2024 tentunya harus ada persiapan tersendiri nih. Demokrat sudah melirik orang atau figur belum untuk di 2024 Bangka Belitung? Ini langsung saya tembak loh ini biar terang benderang nih jalannya Demokrat nih kemana nih. Ini sama aja Pak ini sedang menanyakan membongkar strategi kita Partai Demokrat. Tapi nggak apa-apa, kita lebih baik terbuka. Ya, kita cari kader untuk calon gubernur yang mumpuni, ya, yang mampu bukan sekedar punya visi misi, tapi turun dan proses perjuangan di bubble-nya harus panjang. Bisa saja ada orang bubble yang punya kemampuan di luar datang ke sini belum tentu mengenal kultur Bangka Belitung. Banyak kok bupati-bupati yang kemarin ke Jakarta dan balik ke sini mereka maju. Demokrat lebih mempersempit untuk menentukan seorang gubernur. Kalau boleh saya sampaikan, gubernur besok maju adalah gubernur yang sekarang, bupati-bupati dan wali kota yang sekarang, dan wakil-wakil bupati yang sekarang. Punya kesempatan mereka untuk besok maju di gubernur Bangka Belitung. Oke, saya lihat ada sosok yang punya kemampuan itu. Sejak saya mempelajari dengan masukan dari semua, saya lihat semua. Demokrat yang saya lirik, Demokrat melirik. Bukan ya. Ada. Ya, kalau melirik itu berarti ya udah ada namanya. Melirik lah. Udah ada namanya. Harus ada. Makanya saya ceritakan juga. Kita melirik Pak Hidayat Asrani. Hidayat Asrani. Iya. Kenapa kita melirik itu? Nah, akan saya jelaskan. Beliau ini dari pengusaha kecil saat ketika beliau di Bangka Belitung. Ya. Beliau berjuang menjadi besar saat ini bukan hal yang gampang. Ada rasa perjuangan yang tinggi sebagai tarung. Dan dia telah lolos dan pernah menjadi wakil gubernur. Cara memimpin pada saat wakil gubernur saya tahu. Saat mereka berusaha saya tahu. Dan saat sekarang dia punya usaha, sehingga mengembangkan satu usaha yang pro rakyat. Ini yang saya cari. Saya tanya sama beliau, apakah kepentingan ke depan ini untuk kepentingan kepada masyarakat? Saya, Pak Hidayat, saya berharap Bapak sudah berguna bagi orang keluarga, bagi anak, bagi orang-orang terdekat, pun Pak Hidayat juga bisa berguna bagi masyarakat Bangka Belitung. Kira-kira apa? Di luar ekspektasi saya. Hari ini dia sedang mencoba menanam namanya pohon aren. Jumlahnya 20 hektar. Ternyata dari dipelajari sudah bibitnya sudah menghasilkan. Dari satu pohon itu sama kalau kita usaha kelapa sawit 1 hektar. Dia akan membagi 6 pohon kepada masyarakat yang jumlah targetnya adalah 2.100.000 pohon. Maka dia akan membina binaan kerjasama sebagai orang tua kepada adalah masyarakat, membangun pohon untuk 5 tahun, punya kehidupan dan penghasilan. Dan pohon itu 1 bulan bisa dapat 40 juta. Ini ide ini yang saya tidak memberikan ikan, tapi memberikan kail. Dan Pak itu yang sudah punya untuk mengeksplor itu. Brilian. Targetnya dan tidak pakai uang, halamannya punya penghasilan. Menggeser pada orang bicara kalau usaha sukses itu dari timah, ya, menggeser dari orang dari kelapa sawit hanya sederhana pada pohon biasa
Maka itu saya melirik itu. Beliau tidak hanya berpikir, kemudian beliau sudah mengeksekusi. Dan ini sudah mulai hasil. Kita tahu semua. Orang belum mikir, dia sudah hasil. Itu yang saya respect sama beliau. Beliau juga adalah otentik ya. Figur yang kalau orang Betawi itu karena saya ngablak gitu. Kalau ngomong itu apa adanya, tapi ketulusan. Suka dia perlihatkan, senang dia perlihatkan, bangga juga dia perlihatkan. Itu bagi saya orang itu perfect. Kita kalau bersahabat, Itu tidak dibuat-buat. kalau kita bersahabat, saya tanya sama Pak Edi. Pak Edi tanya sama saya, lagi nyanyi, Bang, suara saya bagus nggak? Oh bagus. Padahal nggak bagus. Sahabat yang baik ya menyatakan apa adanya, dan itu ada di Pak Dayat. Kalau udah nggak suka, mengkomplain orang apa adanya. Tapi selesai saat itu. Akhirnya mau ngomong, ya ngomong aja. Ngomong aja. Nggak perlu manis-manis. Nah, kadang-kadang figur otentik ini masyarakat suka. Apalagi beliau sudah banyak kok ya usahanya. Hari ini punya perusahaan atas nama Asrani Group, 85 perusahaan. Punya sebagai presiden kalau nggak salah ya, pengusaha tambak udang se-Indonesia. Beliau juga salah satu pengawas dari Dewan Pengawas ya, PWI ya. Nah, jadi artinya luar biasa, mantan wakil gubernur. Jadi kalau ditanya sekarang hari ini, saya melirik Pak Hidayat, kalau nggak mau diambil partai lain, saya ngambil Partai Demokrat. Kira-kira gitu. Udah ketahuan ya. Tapi memang apa yang disampaikan oleh Bang Rudi, Demokrat tentunya, saya juga melihat, mungkin Anda semua juga melihat siapa sih yang nggak kenal sosok Hidayat Arsani. Itu anak-anak kecil juga pasti udah tahu. Udah Apa julukannya Panglima ya? Panglima Ya? tahu Panglima bukan Panglima yang ini, bintangnya udah banyak, udah lagi 4, udah tinggi sekali itu loh.